Labuan Bajo merupakan satu dari 9 wilayah di Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu destinasi utama pariwisata di Indonesia, wilayah ini menaungi Taman Nasional Komodo yang pada 2024 mencatat kunjungan lebih dari 334.000 wisatawan domestik dan mancanegara. Namun, di balik keindahan pariwisatanya, Labuan Bajo menghadapi persoalan tersembunyi, meningkatnya timbulan sisa pangan dan sampah makanan. Melalui program Urban Futures, Konsorsium WRI Indonesia bersama Garda Pangan melakukan penelitian terhadap 73 sampel yang terdiri dari rumah tangga, hotel, restoran, kafe, retail, pasar, hingga kapal wisata yang tersebar di seluruh Labuan Bajo. Labuan Bajo dipilih karena merupakan salah satu lokasi wisata favorit di Indonesia. Saat ini, pemerintah Labuan Bajo belum memiliki berapa kalkulasi perhitungan dari sisa sampah makanan yang dihasilkan dari hotel, restoran maupun kafe. Oleh karena itu, WRI Indonesia bekerja sama dengan Garda Pangan dan juga pemerintah lokal setempat melakukan perhitungan berapa sisa pangan maupun sampah makanan yang dihasilkan dari turisme maupun juga dari hotel-hotel, restoran, kafe, dan juga rumah tangga setempat. Riset perhitungan baseline sisa pangan dan sampah makanan ini sangat penting untuk Labuan Bajo, dikarenakan data ini bisa menjadi data pendukung awal untuk kebijakan pariwisata maupun sistem pangan yang akan dikerjakan oleh pemerintah Labuan Bajo. Saat ini mungkin isu ini belum terlalu urgen, akan tetapi di kemudian hari sampah makanan yang dihasilkan akan terus semakin meningkat. Tapi nanti kalau semisal kapal yang pinggir. Jadi, dari studi yang kami lakukan, baik melalui pengambilan data, kemudian melakukan ekstrapolasi data, jumlah timbulan sisa pangan dan sampah makanan di Kota Labuan Bajo tahun 2024 adalah 4.836 ton. Dan kemudian kita bertanya, kemanakah si sisa pangan dan timbulan sampah ini berakhir gitu ya. Ternyata sebanyak 59%-nya berakhir sebagai pakan ternak, kemudian 25% berakhir di TPA, dan ada sedikit jumlah-jumlah lain yang di bawah itu. Menurut studi lain, diprediksi tahun 2032, jumlah sampah yang dihasilkan di Labuan Bajo itu ternyata tidak bisa ditampung di TPA. Jadi mulai sekarang kita perlu untuk melakukan pengurangan, kemudian pencegahan, pengawasan, serta menjaga praktik-praktik baik seperti contohnya peternak yang masih mengambil sisa pangan tadi untuk terus dijaga ke depannya. Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan isu food waste adalah ketersediaan data. Ketersediaan data menjadi sangat penting karena dengan adanya data yang terpercaya dan akurat itu akan sangat membantu pemerintah daerah maupun juga stakeholder kunci lainnya dalam menyusun rencana kerja ataupun hal-hal yang sifatnya strategis untuk menangani food waste tersebut. Oleh karena itu saya juga sangat berharap kepada WRI untuk nanti bisa menghasilkan satu kajian yang berisi sebuah data yang cukup lengkap terkait dengan kondisi food waste di Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo, yang nanti bisa digunakan oleh pemerintah daerah maupun stakeholder kunci dalam menyusun program-program atau kegiatan strategis yang nanti juga bisa berkontribusi terhadap pengurangan food waste yang ada. Riset ini menjadi langkah awal perubahan sistem pangan perkotaan, terutama pengelolaan sisa dan sampah pangan. Kalau misalnya di darat dibiarin numpuk, dia pasti bahaya sih kalau menurut saya. Karena setahu saya sampah itu mengandung zat apa sih yang bisa meledak gitu. Karena pernah kejadian juga sampah yang kalau ditumpuk di TPA itu meledak gitu. Diharapkan basis data yang dihasilkan dapat mendorong kebijakan yang tepat dan keterlibatan semua pihak untuk menciptakan pengelolaan sisa pangan dan sampah makanan di Bajo yang lebih terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan.